Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Haya. Kali ini saya akan membahas motivasi dari konsep menjadi penerapan. Motivasi dengan desain karakteristik pekerjaan. Desain adalah suatu cara elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi. Model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh J. Richard Hackman dan Greg Oldham, menggambarkan 5 dimensi utama. Yang pertama, keahlian. Keahlian yang bervariasi yaitu kondisi di mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerja dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasi. Yang kedua, identitas tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Yang ketiga, signifikasi tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memengaruhi suatu kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keluasan dalam menjadwalkan pekerjanya dan menetapkan prosedur dalam pelaksanaannya. Yang terakhir adalah umpan balik, yaitu keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja Anda sendiri. Bagaimana pekerja dapat didesain ulang? Yang pertama adalah menggunakan rotasi pekerjaan. Jika para pekerja menderita akibat pekerjaan, rutinitas mereka yang berlebihan dapat melakukan rotasi pekerjaan, yaitu pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya. Kelebihan dari rotasi pekerjaan adalah mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu pekerja memahami bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi organisasi. Sedangkan kelemahannya adalah biaya pelatihan yang meningkat dan menurunkan produktivitas. Yang kedua adalah bisa melalui pengayaan pekerjaan, yaitu memperluas pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Selanjutnya, desain pekerjaan relasional, yaitu merancang ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan, cenderung membuat pekerjaan lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik. Salah satu cara membuat pekerjaan menjadi lebih sosial dalam motivasi adalah menghubungkan para pekerja dengan para penerima manfaat pekerjaan mereka. Alternatif pengaturan kerja, yaitu menjelaskan bagaimana alternatif pengaturan kerja yang spesifik dapat memotivasi para pekerja. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah flex time, yaitu jam kerja yang fleksibel. Yang kedua adalah pembagian kerja, yaitu suatu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam satu minggu. Yang ketiga adalah bekerja jarak jauh, yaitu bekerja dari rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu melalui komputer. Selanjutnya, konteks kerja dan fisik dari kerja. Konteks kerja mempengaruhi kepuasan kerja. Contohnya adalah suasana panas, suasana keras, dan berbahaya kurang memuaskan daripada bekerja dalam suatu lingkungan dengan cuaca yang terkendali, relatif hening, dan aman. Sedangkan tuntutan fisik membuat orang tidak nyaman secara fisik, yang mana cenderung diperlihatkan dengan tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah. Keterlibatan pekerja,
yaitu proses partisipatif yang menggunakan input, yaitu para pekerja, yang dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen pekerja kepada kesuksesan organisasi. Ada 2 program keterlibatan kerja, yaitu manajemen partisipatif, yaitu suatu proses yang mana para bawahan berbagi derajat pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Yang kedua, manajemen representatif, yaitu suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Menghubungkan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi. Dalam teori 2 faktor, keterlibatan pekerja memberikan motivasi secara intrinsik dengan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan, tanggung jawab, dan keterlibatan pekerja itu sendiri. Menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. Mendemonstrasikan bagaimana tipe variabel program pembayaran gaji yang berbeda dapat meningkatkan motivasi pekerja. Apa yang digunakan untuk menggaji? Menciptakan suatu struktur gaji. Pada awal proses adalah dengan menetapkan gaji yang mensyaratkan keadilan internal, yaitu nilai dari pekerjaan terhadap organisasi, dan nilai eksternal, yaitu tingkat kompetitif secara eksternal atas sistem pembayaran gaji organisasi terkait dengan sistem pembayaran gaji di tempat manapun di dalam industri yang sama. Selanjutnya adalah memberikan imbalan kepada pekerja melalui program pembayaran gaji bervariabel. Pemberian gaji bervariabel yaitu rencana pembayaran gaji yang berdasarkan pada porsi gaji pekerja pada beberapa individu dan ukuran kinerja pekerja. Ada beberapa program pembayaran gaji variabel. Yang pertama adalah berdasarkan hasil kerja, yaitu pembayaran gaji yang berdasarkan jumlah setiap unit produksi yang diselesaikan. Yang kedua, berdasarkan prestasi, yaitu pembayaran gaji yang didasari oleh pemeringkatan penilaian kinerja. Yang ketiga adalah bonus, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini. Yang keempat, berdasarkan keahlian, yaitu menetapkan level gaji berdasarkan berapa banyak keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, rencana pembagian laba, yaitu program organisasi yang mendistribusikan kompensasi yang didasarkan pada beberapa penetapan formula yang dirancang di seputar profitabilitas perusahaan. Yang keenam, pembagian keuntungan, yaitu suatu rencana sekumpulan intensif yang didasarkan pada formula. Yang terakhir adalah kepemilikan saham, yaitu para pekerja memperoleh saham di bawah harga pasar sebagai bagian dari manfaat mereka. Selanjutnya, manfaat yang fleksibel, mengembangkan suatu paket manfaat. Setiap pekerja dapat memilih paket kompensasi yang memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat itu. Imbalan intrinsik, program penghargaan pekerja, yaitu program penghargaan kerja berkisar dari ucapan terima kasih yang dilakukan secara spontan dan secara pribadi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.